Hai semua, kembali lagi belajar IPA dengan Miss. Kali ini kita akan masuk topik baru yaitu tentang bunyi. Nah, kalian pernahkah menekan tuts dari piano? Nah, maka tuts dari piano itu bisa menghasilkan bunyi. Karena apa? Karena di dalam sana terdapat senar yang bergetar. Getaran tersebutlah yang mentransfer energi dari senar ke udara di sekitar. Nah, jadi ketika energi mencapai telinga kita, maka kita pun bisa mendengarkan bunyi yang dihasilkan piano. Seperti itulah cara sederhana perjalanan bunyi ke telinga kita. Oke, nah jadi pelajaran ini kita akan membahas bagaimana menghasilkan bunyi. Atau kita juga akan membahas bagaimana bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Sebelum kita membahas bagaimana proses menghasilkan bunyi, kita harus mengerti dulu bunyi itu apa. Bunyi ini adalah bentuk energi yang dihasilkan ketika benda bergetar. Jadi, setiap kita mendengarkan suatu bunyi, artinya karena ada getaran. Contoh sederhananya, Miss memukul meja. Kalian dengar suara dari pukulan Miss? Karena apa? Karena ternyata ada getaran antara tangan Miss yang memukul si meja. Oke? Nah, pastinya kalian tidak bisa kan melihat getaran antara tangan Miss dengan meja? Tidak semua. Tapi saat kamu mendengar bunyi tadi, bunyi pukulan Miss, artinya bunyi itu berhasil karena bergetarnya tangan Miss ke meja. Paham ya? Oke. Jadi masih banyak lagi proses menghasilkan bunyi. Contohnya, bagaimana bisa gendang itu menghasilkan bunyi? Ya, seseorang memukul gendang, lalu kita mendengar bunyi pukulan gendangnya. Nah, karena apa? Berarti ada terjadi getaran antara gendang dengan pukulan lalu diteruskan ke telinga kita. Nah, selain itu Miss meminta kalian untuk melakukan cara berikut. Kalian meletakkan jari kalian di tenggorokan sambil kalian berbicara. Kalian rasakan tidak? Tenggorokan kalian itu bergetar. Pasti kalian rasakan kan? Nah, di dalam tenggorokan kita mengapa bisa bergetar atau menghasilkan suara? Itu karena ada pita suara. Nanti misalkan lebih jelaskan lagi bagaimana sih bentuk pita suara tersebut. Atau kalau kalian penasaran boleh kalian search di Google bagaimana bentuk pita suara manusia. Oke? Nah, di sini ada info tambahan bahwa ternyata kecepatan bunyi itu di udara dapat berubah sesuai dengan suhu. Jadi, jika suhu udara meningkat, maka kecepatan bunyi akan bertambah. Tapi pada suhu ruangan kecepatan bunyi sedikit lebih besar katanya karena dalam ruangan ya dapat dia menghasilkan besarnya itu 345 meter per detik. Oke? Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini seorang anak sedang bermain gitar. Nah, karena dia menggerakkan tangannya ke senar dari gitar tersebut, maka akan menghasilkan nada. Dan nada tersebutlah yang bisa kita dengar, ya kan? Diteruskan ke telinga. Kok bisa ya Miss, orang lain yang bermain gitar, tapi kita bisa mendengar suara gitarnya? Nah, karena bunyi itu sangat unik anak-anak. Jadi bunyi itu harus membutuhkan bahan atau zat untuk membawa energi. Nah, zatnya apa Miss? Jadi ciri yang pertama yang dimiliki si bunyi adalah dia dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Bahkan bunyi itu dapat lebih mudah merambat melalui zat padat daripada zat cair dan gas. Karena apa? Karena partikel zat padat itu sangat rapat. Buktinya apa Miss? Buktinya adalah saat kita berenang. Coba kamu saat berenang, lalu kamu menyelam ke dalam air. Bisakah kamu berteriak dengan sangat kuat? Bisa. Kamu mungkin berteriak sudah sangat kuat sekali di dalam air.
Tapi orang yang ada di luar pasti tidak mendengar atau mungkin hanya mendengar suara kamu sangat pelan saat kamu teriak di dalam. Ya kan? Karena apa? Zat untuk membuat si bunyi itu merambat adalah zat cair atau si air tadi. Tapi coba kamu di dalam kamar. Kamu mengobrol dengan mama atau kakak atau adik di dalam kamar. Tapi bunyinya terdengar dengan jelas. Karena apa? Dinding dari kamar itu terbuat dari benda padat. Itu dia maksudnya ya. Oke, di sini ada lagi contoh bahwa bunyi itu dapat merambat melalui zat padat, yaitu dengan menggunakan alat seperti pada gambar. Jadi ini bisa membuat kita berkomunikasi dengan teman kita dengan menggunakan cup bekas tapi disambungkan dengan tali. Ya, ini juga bisa membuat bunyi atau suara kita merambat ke teman kita yang ada di seberang, seperti itu. Lalu juga banyak hewan laut yang menggunakan bunyi untuk berkomunikasi loh di dalam air. Jadi hewan-hewan laut yang ada dalam air, mereka juga mengeluarkan bunyi khusus untuk dimengerti teman-temannya atau hewan laut yang ada di dalam. Selain itu, bunyi juga dapat dihasilkan burung ya kan, saat mereka berkicau. Jadi kicauan atau bunyi dari burung tersebut dapat merambat melalui udara, sehingga kita pun bisa menikmati kicauan dari burung yang ada di pepohonan. Nah, kalian tahu tidak hewan kelelawar, lumba-lumba dan paus? Mereka menggunakan bunyi untuk mengetahui lokasi, bahkan untuk mengidentifikasi benda. Jadi, kelelawar, lumba-lumba dan paus ini bisa menggunakan si bunyi untuk mengetahui di mana mereka berada. Nah, kemampuan tersebut disebutlah dengan ekolokasi. Diingat ya nak, kalian juga boleh mencatat ya. Nah, di sini ada kata-kata penting yang berhubungan dengan bunyi, yaitu gema. Kalian pernah dengar apa itu gema? Gema ini adalah bunyi samar. Samar itu berarti tidak terlalu jelas atau tidak terlalu pelan, yang dihasilkan ketika bunyi memantul kembali saat mengenai suatu benda. Jadi bunyi itu juga dapat dipantulkan ya. Contoh, ini bisa kita buktikan saat kita di dalam ruang kosong. Kita dapat mendengar suara kita kembali, padahal kita sudah diam. Contoh, Miss berteriak, akan ada pengulangan suara teriakan Miss kembali, padahal Miss sudah diam seperti itu. Itulah yang disebut dengan gema. Nah, itulah alasan mengapa saat di dalam studio musik itu harus digunakan alat peredam suara. Karena apa? Karena di studio musik itu kan suara itu harus penuh, dan suara itu jangan sampai terulang atau tidak terjadi gema. Maka dilapisilah dinding dari studionya dengan alat peredam suara seperti busa atau kain. Ini juga bisa dilakukan di tempat seperti pada gambar berikut ya, tempat pertemuan atau juga di bioskop. Makanya saat kita menonton di bioskop, sekalipun di bioskopnya suaranya sudah sangat kuat, itu pasti tidak terdengar keluar karena sudah dilapisi alat peredam di dindingnya untuk menghindari gema tadi. Nah, sebenarnya masih ada satu kata yang penting masih berhubungan dengan bunyi, yaitu gaung. Dan juga ada itu bunyi ultrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi infrasonik. Coba kalian cari pengertian dari keempat kata ini dan cantumkan di kolom komentar, karena itu masih berhubungan dengan bunyi. Dan kalau bisa, contoh hewan yang bisa mendengarkan setiap jenis bunyi tadi boleh kalian cantumkan juga di kolom komentar nama-nama hewannya ya, yang bisa mendengarkan ultrasonik, infrasonik, dan audiosonik. Oke, sekian pembelajaran kita dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.